Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlaka. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Indramayu, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag TU Bapak Dr. Andus Haji Mahya Hasan MSI, sekaligus senior dan sahabat saya ketika di Jakarta, IAIN Jakarta. Pak Pengawas, Kepala MTS Negeri 4 Indramayu, beserta Ibu dan Dewan Guru Staf TU, yang saya hormati Kepala SMK Muhammadiyah Kandang Haur, hadirin undangan, wabil khusus anak-anakku sekalian yang akan di Pawidya, yang akan di wisuda kelas 9 MTS Negeri 4 Indramayu. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, secara pribadi saya bisa menghadiri acara Haflatu Akhir Sana Pawidya perpisahan kelas 9 MTS Negeri 4 Indramayu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita sekalian, dan perpisahan sesudah pertemuan ini juga perpisahan yang membawa manfaat bagi kita sekalian. Salam dan salam semoga selalu terlimpah keridhaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini juga termasuk umat Kanjeng Nabi yang ajak istiqamah dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, saya tidak akan berpanjang kata. Pak Kepala Kementerian Agama, sekedar tahadus bin nikmah, saya kemana-mana tidak pernah malu untuk memunculkan CV saya, kurikulum vitae saya, bahkan di beberapa buku yang saya tulis pasti di akhir itu pasti bunyi, saya alumni MTS Ibnu Hajar Kandang Haur. Sekali lagi saya sampaikan, saya alumni MTS Ibnu Hajar Kandang Haur. Jadi kalau dikatakan MTS hebat, itu bukan sebatas kata-kata. Saya hari ini, sekarang ini sesungguhnya ada jam di IAIN Cirebon, tetapi karena saya menghargai undangan Kepala MTS Negeri 4, maka saya ingin sempatkan untuk hadir di tempat ini. Ada sahabat saya, saudara saya, Ibu Haja Masnu'a Darmanto, ini juga alumni MTS Ibnu Hajar Kandang Haur dan sekarang jadi Kepala MINU Karanganyar Kandang Haur. Pak Kepala juga alumni MTS Ibnu Hajar Kandang Haur, Haji Nuruddin MAG. Di sebelah Pak Kepala
itu mubalik kondang Bapak Ustadz Carsita Simatupang, alumni MTS Ibnu Hajar Kandang Haur. Siapa lagi? Pak Kubu. Oh iya. Pokoknya tidak saya sebut satu persatu, banyak alumni MTS Ibnu Hajar yang menjadi cikal bakal berdirinya MTS Negeri 4 Indramayu. Adik saya, Pak Kepala, juga alumni MTS Ibnu Hajar Kandang Haur, Dr. Haji Pendi Susanto, yang sekarang jadi kasih kurikulum di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Jadi Pak Kuwu, kalau Pak Kuwu menginvest untuk membangun, memplester halaman ini, saya punya keyakinan betul bahwa investasi yang diberikan oleh MTS Negeri 4 Indramayu jauh lebih besar ketimbang apa yang diinvest oleh Pak Kuwu hari ini. MTS Negeri 4 menyumbang sumber daya manusia yang sangat luar biasa Pak Kuwu. Jadi kalau dulu ada adagium yang mengatakan orang-orang Parian, kanggo apa sekolah, mayang, munang lauk, itu masih teringat saya ketika sekolah di MTS Ibnu Hajar Kandang Haur. Saya jalan kaki dari rumah untuk sampai ke MTS Ibnu Hajar Kandang Haur. Dan saya punya keyakinan kalau tadi ada slogan madrasah hebat, madrasah bermartabat, itu betul-betul menginspirasi bagi kita sekalian. Saya termasuk orang yang tidak pernah mengenyam di pendidikan umum. Begitu keluar dari SD, teman-teman angkatan kedua saya masuk ke SMP Negeri 1 Kandang Haur, saya justru berbalik arah, tidak ikut Ebtanas waktu itu, tapi masuk ke MTS Ibnu Hajar Kandang Haur. Karena saya punya keyakinan dengan modal agama yang kuat bisa menjadi basic ke depan bagi anak-anak kita. Kalau sekarang ada SD IT, ada SMP IT, itu karena malu-malu untuk menyebut madrasah sanawiyah. Kenapa harus ada madrasah terpadu, ada SMP terpadu, kalau kemudian ada MTS? Apa yang kurang dari MTS? Semua serba lengkap. Apa yang ada di SMP ada di MTS, tetapi apa yang ada di MTS belum tentu ada di SMP. Oleh karena itu harus bangga menjadi alumni madrasah sanawiyah. Ketika teman-teman ke SMA, kami bareng-bareng ke PGA Negeri Cirebon. Ketika yang lain ke perguruan tinggi umum, saya harus ke IAIN Jakarta, S2 ke IAIN Cirebon, baru kemudian S3-nya ke Universitas Islam Nusantara Bandung. Jadi kalau saya hari ini menyandang gelar doktor sebagai tahadus bin nikmah, itu karena jasa besar guru-guru saya. Ada Pak Waryono yang dulu masih BA, tapi sekarang sudah S1 ya Pak Waryono ya. Saya tetap cium tangan beliau karena beliau menginspirasi saya untuk berdiri hari ini. Hadirin yang saya hormati, saya bicara tentang komite hari ini. Pak Nanang tadi mana? Pak Nanang mohon maaf, ini persoalan datangnya lebih awal saja Pak, karena saya sedianya jam 9 juga sudah harus pamit Pak Kuwu dari tempat ini. Saya harus sampaikan begini, hadirin yang saya hormati, ada dua tantangan yang dihadapi oleh kita sekalian dalam dunia pendidikan. Kalau tadi Pak Kepala Kementerian Agama menyampaikan tema yang sangat menarik pagi ini, tunjukkan kehebatan bakat dan potensimu menjadi manusia teladan. Saya pernah menulis, sekolah bukan kuburan massal. Pendidikan bukan kuburan massal, dalam tanda kutip. Siapa yang tidak tersinggung, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama yang concern di bidang pendidikan, ketika ada orang mengatakan, kalau saja ijazah di negeri ini bukan menjadi persyaratan formal, maka tidak akan saya sekolahkan anak saya ke lembaga formal. Tapi sayangnya di negeri ini selembar sertifikat, selembar ijazah
itu lebih dihargai ketimbang performa seseorang. Yang kedua, siapa yang tidak tersinggung ketika dikatakan sekolah sekarang tidak kemudian mampu mengembangkan potensi anak didik, malah cenderung mematikan potensi anak didik. Saya berkali-kali Pak Kepala mengkritisi, kenapa harus ada KKN? Sementara kemampuan anak-anak itu berbeda-beda, kemampuan peserta didik itu berbeda-beda, semua dipaksakan pada bidang studi tertentu harus sama nilainya, sama dengan KKM atau di atas KKM, padahal potensi anak berbeda-beda. Penemuan terbaru tentang kecerdasan majemuk, multiple intelligence, itu semakin menegasikan bahwa sejatinya tidak ada anak-anak yang bodoh, tidak ada anak-anak yang tidak pintar. Mereka pandai di bidangnya, mereka hebat di bidangnya. Siapa mengira seorang penyanyi itu tidak cerdas? Cerdas. Saya semalam melihat Lesti di panggung Indosiar. Saya kagum kepada Lesti. Kenapa? Berbagai lagu dengan syair yang sangat panjang, ditodong untuk minta lagu apapun, judul apapun, sampai Pak Kuwu sawer. Itu menunjukkan bahwa seorang penyanyi cerdas. Siapa yang tidak mengatakan Haji Rhoma Irama itu cerdas? Cerdas. Lagu semenjak tahun berapa sampai tahun sekarang dia hafal. Belum tentu oleh seorang Mas Duki hafal lagu Rhoma Irama. Jadi jangan dikatakan kemudian seorang anak yang bertipe kinestetik itu bodoh. Dia bisa ke depan jadi seorang olahragawan yang unggul di bidangnya. Jangan dikira seorang yang tipe linguistik itu bodoh di bidangnya, dia pandai di bidangnya. Bapak Ibu pernah melihat Ustadz Abdul Somad atau Kiai Juta Umat Zainuddin MZ di hadapan jutaan umat di tengah-tengah lapangan, mereka tidak ada yang satu pun bicara, terhipnotis dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Karena beliau tipe linguistik, pandai untuk merangkai kata-kata, sehingga apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan itu meresap, menarik kepada para mustami'in, para pendengar. Jadi saya harus katakan, Bapak Ibu yang berada di MTS Negeri 4 Indramayu ini, jangan sekali-kali haram hukumnya untuk mengatakan anak kita bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Tugas kita meminjam bahasa Profesor Paul Preyer adalah bagaimana guru mampu mengembangkan potensi anak yang sudah dibawa semenjak dia lahir itu, bukan malah mematikan potensi anak. Oleh karena itu saya harus tegaskan dua tantangan kita sekarang ini. Pertama, tantangan internal pendidikan kita menghadapi kompetisi, kita menghadapi persaingan yang sedemikian hebat dengan pendidikan yang lain. Kalau kemudian kita tidak mampu untuk melakukan pembaharuan, kita tidak mampu melakukan inovasi dalam pembelajaran, maka kita akan ketinggalan. Pembelajaran yang menarik, ada pakem, ada paikem, ada paikem gembrot, itu coba kita upayakan supaya kemudian anak menarik dalam pembelajaran. Terutama adalah, pertama, senangkan dulu anak pada gurunya. Kalau sudah senang pada gurunya, insya Allah senang pada pelajarannya. Yang kedua, saya harus mengatakan tantangan yang lebih berat yang dihadapi oleh kita adalah tantangan eksternal dunia pendidikan kita. Kita menghadapi globalisasi, kita menghadapi masyarakat ekonomi Asia, kita menghadapi masyarakat ekonomi Eropa, kita menghadapi era yang disebut oleh Profesor Renal Kasali dengan istilah disruption, atau yang terbaru kita menghadapi revolusi industri 4.0. Kalau ini tidak diantisipasi, maka kita akan ketinggalan zaman, maka kita akan ditinggalkan oleh pelanggan-pelanggan kita. Terakhir, saya harus mengatakan tidak ada pendidikan yang mahal sepanjang pendidikan mampu memberikan balikan yang sama dengan apa yang dikeluarkan oleh pelanggan kita, atau bahkan di atas harapan pelanggan kita. Jangan ada kata-kata pendidikan mahal, itu tidak ada.
Sekarang pendidikan sudah mengarah kepada industri. Oleh karena itu, supaya kemudian pelanggan kita betah, berikan mutu, berikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kita. Hadirin, atas nama komite, saya harus menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ini modal awal Pak Kuwu. Mudah-mudahan memang saya keliling ke beberapa tempat, baru di tempat ini ada panggung yang semegah ini. Mudah-mudahan ini juga nilainya profit, tidak hanya untuk kepentingan hari ini, tapi bisa disewakan hajatan. Mereka yang nikahan udah tempatnya di sini, tapi jangan mengganggu proses pembelajaran. Nanti di sana belajar, di sini ada organ, susah. Bapak Ibu guru, terima kasih atas nama orang tua siswa. Segenap kemampuan sudah diberikan kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan ini investasi. Saya punya keyakinan human investment itu perlu durasi yang cukup lama. Berbeda dengan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi, membangun infrastruktur itu lebih cepat dirasakan hari ini. Tetapi membangun manusia itu butuh 1-2 generasi, 50, 10, 100 tahun ke depan. Oleh karena itu jangan pernah berputus asa. Kalau hari ini belum tercapai cita-cita kita, mudah-mudahan pada generasi selanjutnya. Kemudian tentu pesan kami kepada kedua Bapak Ibu orang tua siswa, jangan pernah puas berhenti sampai di sini, sampai MTS, lanjutkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau boleh saya meminjam istilah yang dibangun oleh Nabi Muhammad tadi, saya katakan ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlaka. Tidak ada ruang bagi umat Islam untuk tidak menuntut ilmu. Pilih strata yang pertama, muta'alliman. Kalau tidak au mustami'an, kalau tidak muhibban wala takun khamisan fatahlaka. Jangan jadi yang kelima. Kalau jadi kelima hancur saja. Jangan jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.